Halo, perkenalkan nama saya Kelly Gunawan dari Universitas Pelita Harapan, kelas 18 S1. Hari ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Implementasi Service Design pada Instansi Pemerintahan. Langsung saja kepada bagian pendahuluannya. Latar belakang. Di era industri 4.0 ini, teknologi tidak dapat dipandang sebelah mata lagi, karena teknologi sudah menjadi alat bantu setiap pihak, baik individu, perusahaan, maupun instansi pemerintahan. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban yang lebih untuk mengawasi dan menggunakan teknologi untuk menjalankan tugasnya. Teknologi tanpa suatu tata kelola yang baik akan membuat proses kerja menjadi kurang efektif. Layanan TI yang digunakan oleh Diskominfo juga masih kurang mendukung program kerja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman best practice untuk memastikan teknologi informasi yang digunakan terus berjalan dengan baik dan benar. Dalam makalah ini, saya akan menggunakan framework Information Technology Infrastructure Library atau ATIL versi 3 sebagai pedoman best practice-nya. ATIL sendiri terdiri dari 5 domain, yaitu Service Strategi, Service Design, Service Transition, Service Operation, dan Continual Service Improvement. Tetapi saya akan lebih fokus kepada Service Design, karena Service Design dapat menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi Diskominfo dalam menjalankan tugasnya. Service Design akan menghasilkan suatu dokumen yang berisi informasi tentang semua layanan TI yang digunakan. Makalah ini juga akan membahas sedikit tentang tingkat kematangan TI dalam Diskominfo, sehingga kita akan tahu apakah Diskominfo telah menerapkannya dengan baik dan benar, dengan baik atau tidak layanan TI-nya. Makalah ini juga akan membahas tentang rancangan service design pada pemerintahan, sehingga pembaca atau penonton dapat mengetahui bagaimana merancang service design pada pemerintahan. Pada makalah ini juga akan membahas tentang seberapa jauh pemerintahan dalam mengimplementasikan layanan TI mereka. Kita langsung saja kepada rumusan masalahnya. Rumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana cara merancang service design pada pemerintahan. Kedua, bagaimana tingkat kematangan layanan TI yang digunakan pemerintah. Yang ketiga, bagaimana kondisi layanan TI pada pemerintahan. Dengan tujuan penelitian itu merancang service design pada pemerintahan, menunjukkan tingkat kematangan layanan TI yang digunakan pemerintahan, dan yang terakhir adalah menunjukkan kondisi layanan TI pada pemerintahan. Dengan manfaat penelitian itu bagi pembaca atau penonton adalah menambah wawasan dalam merancang service design pada pemerintahan, mengetahui bagaimana layanan TI yang digunakan pemerintahan, dan yang terakhir adalah mengetahui kondisi layanan TI pada pemerintahan. Bagi penulis atau saya sendiri adalah menambah wawasan tentang cara menulis dan makalah sesuai standar, menambah wawasan dalam mengevaluasi layanan TI dan melihat tingkat kematangan suatu instansi dalam menggunakan layanan TI. Dan yang terakhir adalah menambah wawasan tentang cara membuat service design. Selanjutnya kita akan ke bagian landasan teori. Di sini saya menggunakan 7 buah landasan teori. Metode yaitu metodologi penelitian kualitatif, tata kelola TI, IT Service Management atau ITSM, IT Infrastructure Library atau ATIL, Mandatory Level, Service Design, dan Diskominfo. Saya akan membahasnya satu persatu. Pertama, metodologi penelitian kualitatif. Kenapa saya menggunakan landasan teori ini? Karena metodologi penelitian kualitatif merupakan langkah untuk mengkaji masalah dan berfokus pada pemahaman penulis akan masalah. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang baik akan suatu masalah juga. Yang selanjutnya adalah tata kelola TI. Tata kelola TI adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dan mengontrol layanan TI suatu perusahaan agar tujuan bisnis dapat tercapai dan memberikan nilai untuk individu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah ITSM. ITSM adalah proses manajemen pada pelaksanaan dan pengelolaan layanan TI untuk memastikan kualitas yang diberikan kepada pelanggan. ITSM merupakan gabungan dari teknologi, manusia, proses, dan informasi. ITSM berfungsi untuk membuat layanan TI selaras dengan tujuan dari suatu bisnis sehingga akan membantu proses bisnis tersebut efektif dan efisien. Yang keempat adalah ATIL. ATIL digunakan sebagai panduan yang berfungsi untuk menjamin layanan TI mendukung proses bisnis dan menggambarkan best practice. ATIL berfungsi sebagai acuan untuk mengambil keputusan, mengurangi risiko, dan memastikan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya ada service design. Service design merupakan salah satu domain dari ATIL. Service design digunakan untuk mengecek apakah layanan TI telah sesuai dengan kebutuhan stakeholders atau sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Yang selanjutnya adalah maturity level. Maturity level ini digunakan untuk melihat tingkat kematangan suatu perusahaan dalam mengelola TI. Maturity level ini mempunyai 5 level, dengan level terendah adalah 0, dan semakin tinggi tingkat maturity level yang dimiliki suatu perusahaan atau instansi pemerintahan, maka semakin baik pengelolaan TI mereka. Dan yang terakhir adalah Diskominfo. Diskominfo merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas untuk melakukan urusan pemerintahan di bagian komunikasi, informasi, dan masyarakat. Diskominfo juga berhak untuk mengatur apa saja yang boleh beroperasi di kota-kotanya sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian yang saya gunakan itu bersifat kualitatif dengan subjek penelitian Diskominfo yang berada di 2 kota, yaitu Bandung dan Depok. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah literatur review, karena saya membaca jurnal dan mereview-review dan merangkumnya. Alat penggunaan data yang saya gunakan adalah dokumentasi dari jurnal dan search engine Google. Dengan bantuan Google, saya dapat membuat makalah ini. Dengan teknik analisis data adalah teknik analisis data deskriptif, karena saya membaca jurnal, bukan menghitung atau langsung terjun ke lapangan. Selanjutnya kita langsung kepada hasil dan pembahasan. Dalam hasil pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang implementasi service design pada Diskominfo Kota Bandung, Depok, dan saya akan membahasnya keduanya dan membandingkannya yang memberikan plus minusnya masing-masing. Pertama, pada Kota Bandung. Dilakukan 6 tahap untuk merancang service design pada pemerintahan Kota Bandung untuk menunjukkan kondisi layanan TI pada pemerintahan Kota Bandung. Yang pertama, dilakukan metode membuat metode konseptual sebagai kerangka berpikir untuk membantu mencari permasalahan dan solusi layanan TI. Dapat di sini dirancang berdasarkan domain-domainnya. Pertama, domain service strategi, domain service design, domain service transition, dan service operation. Dibuat sedetail mungkin sehingga akan mempermudah analisis selanjutnya. Yang tahap kedua adalah tahap penelitian. Di sini dilakukan wawancara dan observasi terhadap kondisi sekarang, prioritas, target, kesenjangan, dan risiko dari penggunaan TI. Dari hasil observasi dalam wawancara ini, dibuat sebuah rancangan dengan mengikuti subdomain service design. Service design mempunyai beberapa subdomain seperti service catalog management, service level management, information security management, dan supply management. Dari rencana ini akan dilakukan tahap evaluasi dan pemeriksaan terhadap penggunaan TI Diskominfo Kota Bandung. Dari evaluasi ini akan dihasilkan sebuah data merupakan kebijakan TI, SOP, atau data mengenai penerapan layanan TI Diskominfo tersebut. Yang ketiga adalah tahap pengolahan data dan analisis. Dalam tahap ini terdapat 2 data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu dapat berupa kondisi layanan TI, infrastruktur, jaringan, maupun aplikasi. Dan data sekunder itu maksudnya adalah data pendukungnya. Dari analisis data sini akan digunakan analisis data rasi atau ESO untuk menghitung capability assessment dan menghitung presentasi kapabilitasnya. Di sini disimpulkan bahwa capability assessment Diskominfo Kota Bandung itu hanya berada pada level 1 atau partially achieved dengan presentasi kapabilitas 39%. Dapat dilihat di sini bahwa Diskominfo Kota Bandung masih kurang dalam menerapkan layanan TI-nya. Masih berada pada level 1 dengan kapabilitas 39%. Selanjutnya akan dilakukan tahap perencanaan. Di sini untuk merencanakan langkah selanjutnya, apa sih yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan TI pada Diskominfo Kota Bandung. Pertama, dilakukan perencanaan terhadap tanggung jawab, peran, dan kebijakan pihak yang melakukan proses layanan TI, menggunakan dokumen kebijakan TI, SOP, dan data lainnya. Di sini kebijakan TI, SOP, dan data lainnya kan sudah didapat di dalam tahap penelitian. Di sini baru dirancang sesuai dengan data yang hasil, kita melihat langsung ke lapangan apa yang kita melakukan rancangan terhadap tanggung jawab, peran, dan kewajibannya. Kemudian dibuat suatu rencana analisis terhadap sumber daya manusianya. Kita melihat kemampuannya masing-masing. Orang ini cocoknya di bagian mana, kita mengelompokkannya sehingga akan lebih optimal kinerjanya. Selanjutnya kita melakukan analisis terhadap layanan TI-nya atau teknologinya. Apa saja yang perlu ditambah untuk meningkatkan proses layanan TI ini. Seperti meningkatkan application servernya, application client, database servers, router, WAN, LAN, maupun web servernya.
secara ringkas dalam tahap ini dilakukan perancangan terhadap kewajiban, tanggung jawab, dan peran. Selanjutnya kita langsung melihat sumber daya manusianya, mengelompokkannya, dan melihat teknologi yang digunakannya. Apakah perlu pengembangan selanjutnya? Itu saja yang digunakan pada jurnal Diskominfo Kota Bandung ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 tahap untuk melihat bagaimana TI digunakan pada Diskominfo di Kota Depok. Ini adalah jurnal kedua saya. Pertama, diberikan kuesioner sebanyak 219 pertanyaan, diberikan kepada 5 orang. Dari pertanyaan ini, kita akan melihat bagaimana layanan TI mereka. Terdapat 7 pertanyaan yang berhubungan dengan service design sendiri. Yang pertama, pertanyaan tentang praktek manajemen layanan yang menjelaskan tentang latar belakang layanan TI. Yang kedua adalah prinsip desain layanan menjelaskan tentang tata kelola service design. Yang ketiga, proses desain layanan. Dan yang keempat adalah desain layanan yang menjelaskan tentang life cycle. Yang kelima adalah pengaturan desain layanan, pertimbangan teknologi desain layanan, dan pertimbangan proses implementasi desain layanan yang menjelaskan tentang solusi software ITIL itu sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kan kita melakukan perhitungan maturity level atau tingkat kematangannya menggunakan level menggunakan software engineering system dari ITGI. Dapat dilihat di sini jumlah pertanyaannya dan indeks kematangannya. Diperoleh bahwa total pertanyaannya 219 seperti yang saya bilang tadi dengan tingkat kematangan 20,53. Dan dari perhitungan ini kita membuat suatu diagram laba-laba. Dapat dilihat di sini diagram laba sesuai dengan pertanyaannya dan mereka mengacu kepada apa? Dengan indeks kematangan di warna merah, dengan tingkat kematangan Diskominfo Kota Depok itu warna biru. Dapat dilihat di sini seharusnya mereka dengan acuan cukup berada di warna merah, tapi masih berada satu level di bawah merah. Yang berarti Diskominfo Kota Depok ini masih kurang dalam penerapan layanan TI mereka. Sehingga dibuat suatu solusi dalam jurnal ini. Apa saja solusinya? Yaitu pertama, dengan menerapkan prinsip desain layanan, dengan dilakukan dengan cara memastikan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk memahami dan menyempurnakan layanan TI-nya. Yang kedua adalah proses desain layanan, digunakan dengan membuat lingkungan yang rinci untuk manajemen yang ada, seperti manajemen katalog layanan, manajemen kapasitas, dan lainnya. Yang ketiga adalah proses yang berkaitan dengan teknologi desain layanan. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan menggunakan pencatatan terhadap katalog, mengautentikasi, dan melihat kembali data yang digunakan, serta membuat suatu kelompok kerja yang memiliki peran sama untuk membangun layanan ini. Yang keempat adalah proses mengkoordinasi desain layanan. Dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kesalahan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta melakukan perbaikan terhadap dengan moderasi sehingga dapat menjamin kelancaran penggunaan layanan TI. Yang kelima adalah proses pertimbangan teknologi desain layanan. Dapat dilakukan dengan cara membuat kesimpulan mengenai kondisi teknologi yang digunakan, melakukan evaluasi dan mendokumentasi setiap kegagalan teknologi, dan menghitung waktu aktif teknologi dalam proses ini. Maksudnya masa waktu aktif adalah waktu berapa lama mereka dapat melakukan proses itu. Dan yang terakhir adalah proses pertimbangan penerapan desain layanan. Di sini dapat dilakukan dengan pendataan dan memberikan nilai risiko serta mengukur desain layanan yang digunakan. Kemudian saya akan membandingkan kedua jurnal ini. Yang pertama, pembahasan. Dalam jurnal pertama disimpulkan bahwa penggunaan domain service design layanan TI pada Kota Bandung ini masih berada pada level 1 atau partially achieved dengan presentasi kapabilitas sebanyak 39%. Dan kita mendapatkan dari jurnal pertama, kita dapat membuat suatu rancangan service design pada sistem pemerintahan, yaitu dengan pertama, mendokumentasikan setiap peran pihak, tanggung jawab, serta kewajibannya. Yang kedua adalah mengajukan dokumentasi terhadap sumber daya manusia dan komponen TI-nya. Dari dokumen ini, kita dapat merangkumnya dan membuat suatu rencana perbaikan dengan mengikuti suplemen dari service design dan menganalisisnya menggunakan pemetaan rasi dan ISO, sehingga didapatkan sebuah dokumen di service design, yaitu dokumen kebijakan layanan TI, standar SOP, dan ditata lainnya yang mendukung proses layanan TI. Sedangkan dari jurnal kedua, penulis menyimpulkan pada tingkat kematangan Diskominfo Depok dalam menggunakan layanan TI masih berada pada level 2 atau repeatable. Nah, berarti Diskominfo Depok telah menerapkan layanan TI dengan baik,
tetapi perlu adanya peningkatan terus-menerus dan evaluasi kesalahan, sehingga penerapan layanan TI akan meningkat semakin baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih kelebihan dari jurnal pertama dan kekurangannya. Apa kelebihan jurnal kedua dan kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya dulu. Dalam jurnal pertama, terdapat kekurangan dan pengurangan masalah, bagaimana mendapatkan modal konseptual, dan cara mendapatkan hasil perhitungan presentasi kapabilitas. Di jurnal ini tidak diberitahukan cara menghitung, proses mengolah data, dan tata kelola data tersebut. Seperti yang saya jelaskan, saya tidak menjelaskan cara menghitungnya, dengan model apa dia menghitungnya, bagaimana dia mendapat model konseptualnya, bagaimana dia mendapatkan level satunya, bagaimana mendapatkan persentase kapabilitasnya 39%. Di sini tidak dijelaskan, hanya dibuat suatu hasil. Sedangkan kekurangan dari jurnal kedua adalah terdapat kesalahan pada penulisan tabel. Dalam jurnalnya terdapat sebuah tabel yang di crop dan total pertanyaan itu ada 21 buah, sedangkan aslinya kan 219 buah. Di sini terdapat kesalahan dalam penulisan tabel dan membuat saya bingung dengan kata-katanya juga sulit dipahami dibanding jurnal pertama. Kelebihan dari jurnal pertama adalah tata penulisannya dan bahasanya yang digunakan. Saya merasa jurnal pertama lebih baik dari segi kerapian dan pendefinisian kata-katanya. Sedangkan kelebihan dari jurnal kedua adalah dia dijelaskan secara rinci dengan apakah mereka mendapatkan data, dengan apa modal apa mereka mendapatkan tingkat kematangannya dengan modal yang seperti saya bilang tadi. Kemudian saya mendapatkan pelajaran dari kedua jurnal ini, yaitu dengan menggunakan ITSM dan ITIL, penulis dapat mengevaluasi dan melihat sejauh mana dan sebaik mana suatu layanan TI diterapkan, baik untuk perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi. ITIL dapat membantu mengefisiensikan proses kerja suatu bisnis dan dapat memberikan suatu manfaat bagi pelanggan maupun pihak bisnis. Dan yang terakhir adalah pengguna layanan TI tanpa kelola yang baik, yang benar, sama saja dengan menggunakan SDM tanpa dukungan pengetahuan. Di sini ditekankan bahwa kita harus menggunakan layanan TI dengan tata kelola yang baik, yaitu dengan best practice, pedoman best practice. Dan di sini saya jelaskan ada pedoman best practice ITIL. Nah, terakhir saya akan memberikan sebuah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam makalah yang saya buat ini adalah Diskominfo Kota Bandung masih berada pada level 1 dengan tingkat kapabilitas 39%. Sedangkan Diskominfo Kota Depok sudah pada level 2 atau debatable. Dengan kesimpulan dari kedua jurnal ini, saya menyimpulkan, saya merasa bahwa Diskominfo pemerintahan masih berada pada level yang rendah dan dapat dikatakan mereka belum mengerti cara mengimplementasikan layanan TI-nya dengan baik dan benar. Sehingga mereka harus mempelajarinya lagi bagaimana menggunakan pedoman best practice ini. Hingga pada akhirnya saya merasa ITIL sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan TI, meningkatkan keefektifan pengelolaan layanan TI, hingga menyelesaikan layanan TI dengan proses bisnisnya. Dengan ITIL ini didapatkan suatu acuan untuk menentukan seberapa baik dan benar layanan TI diterapkan pada perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintahan. Dan saran saya untuk pihak yang berminat dengan topik ini untuk yang mau mengembangkannya itu kan sebelum membahas ITIL, ITSM maupun tata kelola TI, sebaiknya kita mempunyai BIS-nya dulu atau sebagai pengetahuan dasarnya, sehingga kita tidak akan bingung begitu menghadapi atau membaca jurnal-jurnalnya. Yang kedua adalah dengan mengimplementasikan layanan TI, diperlukan tata kelola yang baik sesuai dengan best practice agar layanan TI dapat berjalan sesuai dengan optimal dan benar. Dan yang terakhir adalah dalam mengelola layanan TI juga diperlukan suatu evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus sehingga tidak dapat terdapat kesalahan dalam penggunaannya. Diperlukan juga peningkatan layanan TI yang selalu up to date dengan perkembangan TI. Di sini saran saya adalah jika kita ingin menerapkan ITIL, layanan teknologi, kita harus mengetahui dulu apa sih ITIL, apa sih ITSM, kita harus menghafal dan memahami 5 domainnya terlebih dahulu dan subdomain lainnya. Di sini kita dapat melihat bagaimana implementasi layanan TI pada pemerintahan, khususnya untuk Diskominfo, Kota Bandung dan Kota Depok.
Sekian dari pembahasan makalah saya. Terima kasih atas